أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau kita setelah berumah tangga, baik yang setelah berumah tangga ataupun telah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berumah tangga, terkadang kita terkaget-kaget dengan beberapa aib pasangan kita. Ternyata begini dia ya, ternyata begini, aibnya kebongkar semua. Yang namanya aib baru terbongkar di rumah. Aib itu terbongkar di rumah. Semua aib-aib, kebiasaan buruk, sampai ustadz pun demikian. Oh ternyata ustadz gitu ya di dalam rumah, punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Iya, ada. Yang tahu hanya pasangannya, punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Perhatikan benar-benar, tatkala kita terkaget-kaget, pasangan kita, istri kita, suami kita terkaget-kaget, ya Allah ternyata aibnya begini, aibnya begini, ternyata begini dia. Di depan orang sepertinya dihormati, kalau aib ini diketahui oleh orang lain habis nih. Terkadang kita terkaget-kaget, ternyata aibnya begini. Perhatikan bagus-bagus. Demikian juga dengan pasangan halal kita, sama. Mereka juga terkaget-kaget dengan aib yang muncul pada kita. Sama jadinya. Jadi jangan cuma melihat mereka saja. Yang membuat cinta tersebut, sayang tersebut menjadi tergerus, menjadi luntur, menjadi mulai hilang. Cinta mulai redup kembali, sayang sudah mulai remang-remang. Yang membuat karena memang setelah menikah aib tersebut muncul semuanya, aib-aib muncul, terbongkar. Kemudian kita pun jangan lihat, jangan hanya kita yang merasa kaget, loh ternyata begini aib-aibnya, begini ternyata orangnya katanya pas ta'aruf, oh masya Allah rajin ke kajian, rajin sholat malam begini, ternyata bongkar aibnya begini, aibnya begini. Ternyata sama. Pasangan kita juga, istri kita juga sama, kaget lihat kita. Aib kita juga banyak ternyata, terbongkar semuanya. Sama jadinya. Sama. Sehingga para ulama mengatakan, perhatikan bagus-bagus, sebelum kita merasa jengkel dengan suami kita, sebelum kita merasa jengkel dengan istri kita merasa aduh ini enggak level, ternyata begini. Perhatikan bagus-bagus, ulama mengatakan jodoh cerminan diri kita. Jodoh cerminan diri kita. Perhatikan bagus-bagus. Sehingga kalau kita mendapatkan jodoh yang menurut kita, ya Allah malas sholat, malas begini, ternyata malas ke kajian, ternyata akhlak buruknya baru tersingkap, ya begitulah diri kita berarti. Bisa jadi mungkin akhlaknya buruk, akhlak kita bagus, ternyata kita jelek yang lain. Ternyata kenapa? Kita banyak amalan kita tidak ikhlas. Ternyata kita menjadi, contoh misalnya, contoh nyata ya, ini contoh nyata. Ada ini kisah nyata. Ada contohnya seorang ahwat pengajian. Oh dia aktivis dakwah, sering ngurus kajian, membuka kajian, aktivisnya panitia yang mengatur. Qadarullah mendapatkan jodoh suami. Suaminya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Sholatnya malas-malesan, begini dan sebagainya. Kemudian dia bertanya, Ustadz bukankah Allah sudah mengatakan al-khabithatu lil khabisin wal khabisuna lil khabithat, at-thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Wahai Ustadz, bukankah Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran yang buruk-buruk pasti untuk yang perempuan buruk, pasti untuk laki yang buruk-buruk, laki-laki yang buruk. Perempuan yang baik-baik pasti untuk
laki-laki yang baik-baik dan sebaliknya. Bukankah begitu, Ustaz? Tapi kenapa saya ini aktivis dakwah. Saya ini yang ngurus dakwah pengujian di sini, saya yang mengatur dakwah dan sebagainya. Kenapa saya dikaruniai mendapatkan laki-laki seperti itu? Diajak sholat aja malas, Ustaz. Mau ngaji malas, kemudian akhlaknya tidak bagus. Ustadz tahu sendiri bagaimana akhlak saya kan bisa lihat, tanya teman-teman saya. Kemudian diingatkan, sekarang coba merenung lebih dalam lagi. Mungkin ada amalan lain yang engkau buruk di situ, bahkan sangat buruk, sehingga itulah balasannya. Coba direnungkan. Selama ini buat pengajian, mengurus pengajian, sudah luruskah niatnya, wahai Ummu? Bisa jadi mengurus pengajian ini supaya niatnya sombong, supaya niatnya diakui sebagai aktivis dakwah, supaya niatnya eksis dalam dunia perdakwahan, supaya niatnya merasa punya jasa dalam dakwah. Kalau bukan saya, Masjid Asra ini tidak jalan. Kalau bukan saya, itu umat komplek tidak ada yang dapat hidayah. Jangan-jangan itu mencoba diintrospeksi. Atau mungkin ada amalan-amalan lain yang itu sangat parah. Amalan tersebut benar-benar hampir setara dengan kesyirikan. Sehingga inilah balasannya. Coba diperhatikan. Ternyata pun memang iya, memang benar. Ternyata ada amalan yang lain yang lebih buruk. Dan itu amalan hati, dan sekarang ditegur langsung oleh Allah, alhamdulillah. Daripada tidak ditegur, kemudian amalan buruk tersebut dibawa mati. Insyaallah. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini nasihat bagi saya pribadi dan para jamaah serta kaum muslimin sekalian. Perhatikan, jodoh itu cerminan diri kita. Cerminan diri kita, jodoh cerminan diri kita. Ketika kita kaget, ketika kita banyak mengeluhkan pasangan kita, ternyata tidak seindah yang dibayangkan, tidak seindah ketika ta'aruf. Ternyata dia bukan pangeran berjenggot tipis yang bisa menjemput dengan kuda putih bersayap. Tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata demikianlah diri kita. Perhatikan benar-benar. Benar-benar diperhatikan. Sekali lagi, jodoh adalah cerminan diri kita. Yang baik-baik untuk yang baik-baik. Yang buruk-buruk dikasih yang buruk oleh Allah. Bisa jadi kita bagus di sini, kemudian kita protes. Misalnya kita, akhlak saya bagus, akhlak suami saya jelek. Bisa jadi kita punya bisa jadi kita punya amalan yang buruknya sama dengan suami kita, tapi bukan pada akhlak. Kita introspeksi diri. Jadi jangan kaget. Sebagian orang banyak yang terkaget-kaget melihat aib-aib, kekurangan pasangannya, kaget. Dia lihat, ya Allah, protes, tidak terima. Ternyata sama. Pasangan kita pun melihat aib kita yang sangat banyak. Hanya saja dia memilih tetap bertahan bersamamu. Sehingga jangan sekali-kali kita kehilangan pasangan halal kita yang telah mengetahui berbagai macam kekurangan dan aib-aib kita, tetapi dia tetap memilih bertahan bersama kita. Bertahannya sampai mana? Bertahan sampai surga Allah tertinggi. Bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Pertahankan. Dan semoga kita selalu senantiasa bisa sayang terus, terlanjur sayang lagi kepada pasangan kita. Anugerah Allah yang terbesar yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Kalau bukan pasangan kita, siapa lagi? Pasangan sah kita, berjuang bersama dengan segala aib dan kekurangan kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم